Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Pertengahan tahun 2004, saat musim kemarau sedang dalam puncak kelucuannya. Bagaimana tidak lucu, waktu yang saat siang hari panasnya minta maaf, sedangkan saat malam dinginnya minta kawin. Saya dan teman-teman Cispala yang saat itu sedang dalam binaan saya merencanakan pendakian ke Gunung Lawu sebagai kegiatan akhir tahun pelajaran sekaligus untuk serah terima jabatan ketua baru organisasi ini. Pendakian ini adalah pendakianku yang ketiga di Gunung Lawu. Memang benar seperti yang dikatakan petugas base camp. Setelah pendakianku yang pertama ketika aku dan Kevin tersesat, bahwa aku akan selalu merasa rindu dengan Lawu dan akan terus kembali ke sini. Hingga saat ini 2021 terhitung sudah 9 kali aku ke Lawu dan masih punya kewajiban harus kembali ke sana suatu saat nanti untuk tujuan khusus. Penyematan nama anakku Mahendra yang masih tertunda, yang saat ini anakku sudah berusia 4 tahun. Entah berapa orang saat pendakian itu, saya sendiri tidak bisa mengingatnya. Yang jelas lebih dari 20 orang. Ya, memang saat pendakian bersama anak-anak organisasi, kami selalu ramai-ramai karena anggota organisasi yang juga cukup banyak. Pendakian ini kami rencanakan total 4 hari 3 malam. Sudah termasuk waktu menginap di base camp saat sebelum naik dan sesudah naik. Memang sebelum mulai dan setelah mendaki, kami rencanakan menginap di base camp supaya tidak terlalu capek karena perjalanan dari tempat kami sampai di base camp Lawu cukup jauh. Membutuhkan waktu sekitar 5 jam menggunakan mobil. Jalur pendakian yang kami pilih saat itu adalah Cemoro Sewu. Dan transportasi yang kami gunakan adalah truk. Pagi hari, di hari pertama kegiatan, seluruh peserta berkumpul di halaman sekolah. Kurang lebih jam 10, truk meluncur membawa kami ke base camp Lawu, yaitu Cemoro Sewu. Tak ada hal yang istimewa selama perjalanan, hanya rasa sumpek, lelah, panas karena kami semua duduk di dalam bak truk yang terbuat dari kayu keras, hingga membuat pantat kami seolah ditampar orang sekampung. Tetapi semua tetap bisa kami nikmati karena asas kebersamaan. Lagi pula kami adalah serombongan pendaki gunung, anggota organisasi pencinta alam yang telah mendapatkan pendidikan keras di alam bebas. Jadi tak ada alasan bermanja-manja sekedar menuntut kenyamanan. Apapun situasi dan kondisinya pasti bisa kami nikmati. Menjelang sore kami telah sampai di Cemoro Sewu. Kami langsung menuju ke salah satu rumah penduduk yang berada persis di pinggir jalan utama jalur Cemoro Sewu, Sarangan. Jalan raya yang memiliki keindahan pemandangan di sepanjang jalurnya. Bahkan sang maestro campursari, Didi Kempot, pernah menciptakan sebuah lagu yang menggambarkan keindahan jalan ini dan dinyanyikan bersama Bupati Karanganyar periode 2003-2013. Yaitu Hajah Rina Iriani Sri Ratnaningsih SPD M.Ham. Usai membereskan seluruh barang bawaan ke dalam rumah, kami berjalan-jalan di sekitar Cemoro Sewu. Aku dan 2 orang teman yaitu Sandi dan Udin datang ke pos pendaftaran pendakian Lawu untuk melaporkan kedatangan kami sekaligus registrasi untuk pendakian besok. Registrasi pendakian gunung waktu itu tidak seribet sekarang. Tidak diperlukan surat dokter atau syarat khusus lainnya. Mungkin karena pendakian gunung waktu itu belum seramai sekarang. Dan mengenai keselamatan dan kesehatan perjalanan sudah menjadi tanggung jawab masing-masing.
Usai membereskan urusan registrasi dan berbincang sejenak dengan petugas base camp yang memang sudah aku kenal, kami meninggalkan pos dan kembali ke rumah yang kami jadikan tempat singgah untuk bersantai, menikmati suasana sore di Cemoro Sewu yang sudah mulai menggigit hawa dinginnya. Malam menjelang, kehangatan sang surya kini telah sempurna, digantikan beku hembusan udara Gunung Lawu. Berpadu indah dengan pekatnya gelap dalam kesunyian. Hanya suara-suara perambah malam yang menunjukkan eksistensi mereka, baik berjenis serangga, mamalia, maupun aves, atau mungkin bersama mereka yang tak kasat mata. Hanya sesekali ada kendaraan melintas jalur ini, meski jalur ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi pada waktu itu jalur ini bukan menjadi jalur favorit, dikarenakan banyaknya medan dan tanjakan ekstrim dan minimnya pencahayaan lampu jalan, terutama di bagian hutan. Jadi memang cukup beresiko melintas jalur ini di waktu malam hari. Beruntung, beberapa tahun berikutnya dilakukan pembangunan besar-besaran sepanjang jalur mulai wilayah Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, hingga wilayah Magetan, Jawa Timur. Beberapa bagian jalur lama yang memiliki tanjakan ekstrim ditutup, digantikan jalur baru yang lebih landai. Tentunya lebar jalan yang bertambah dan penerangan di sepanjang jalur tak pernah putus. Sekarang jalur ini sudah semakin ramai, baik siang maupun malam. Acara malam hari di base camp kami isi dengan briefing, dikarenakan kami besok mendaki dengan tim besar yang berisi lebih dari 20 orang. Maka kami perlu menyusun manajemen perjalanan sebaik mungkin supaya tidak terjadi kecelakaan dan seluruh anggota tim bisa sukses sampai di puncak dan kembali turun dengan selamat. Kami membagi anggota menjadi tim kecil yang masing-masing berisi 5 orang dan 1 orang pendamping senior. Kebutuhan logistik dan perlengkapan harus mencukupi dan memadai untuk setiap tim. Usai memastikan semua persiapan pendakian beres, kami pun beristirahat. Malam ini kami harus istirahat total untuk mempersiapkan fisik kami karena besok kami harus mendaki Gunung Lawu yang termasuk salah satu gunung tinggi batasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan ketinggian puncak 3265 mdpl. Hingga menjelang tengah malam aku masih terjaga sendiri, sedangkan yang lainnya sudah terlelap dengan nyenyak. Ada sedikit hal yang mengganggu pikiranku. Ada sedikit permasalahan di luar urusan pendakian ini yang kupikirkan. Permasalahan mengenai hubungan pertemanan dengan seseorang yang sudah kuanggap seperti keluarga, yang bahkan sudah banyak kubantu kehidupannya. Namun akhir-akhir ini seolah dia mulai sedikit menyinggung kehidupanku. Aku tak bisa menceritakan secara detail karena ada hal privasi di dalamnya. Aku berusaha melepas segala beban pikiranku dan harus segera beristirahat. Jika tidak, besok pasti akan terasa jauh lebih berat saat mendaki. Sebelum menutup resleting sleeping bag yang kupakai, aku sempat melirik ke arah pintu kamar tidur di sampingku yang berjarak sekitar 3 meter dari tempatku. Merebah. Sedikit kujelaskan mengenai rumah ini dan posisi kami istirahat. Rumah ini dihuni sepasang suami istri, 2 anak kecil dan 1 orang tua yang sedang sakit. Posisi kami istirahat adalah di ruang tamu atau di ruang utama rumah ini. Sedangkan kamar tidur yang berada di sampingku ini ditempati orang tua yang sakit tersebut dan pintunya sedikit terbuka. Sempat kulihat kepulan asap putih di sebelah tempat tidur yang ditempati orang tua itu. Aku tak memikirkannya, kuanggap hal biasa. Apalagi beliau orang yang usianya sudah sepuh dan tinggal di lereng gunung, jadi wajar jika memiliki kelebihan dalam hal gaib. Aku menutup resleting sleeping bagku. Kututup sangat rapat hingga bagian muka. Malam ini Cemoro Sewu terasa sangat dingin, mungkin suhunya sekitar 5 derajat Celcius di luar. Saat rasa kantuk sudah mulai merayapiku dengan erat, samar ku dengar suara orang memanggilku, suara lelaki yang menurut perkiraanku berusia paruh baya. Semakin lama suara itu menjadi semakin jelas, sangat jelas bahkan hampir nyaring. Aku yang sudah mulai kehilangan setengah kesadaranku dan hampir memasuki dunia mimpi seketika kembali terbangun.
Semua percakapan dalam cerita ini aslinya menggunakan bahasa Jawa, tapi saya tulis menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami dan tidak repot menerjemahkan. Sebentar, aku nggak dengar siapa itu yang bicara, ucapku sembari berusaha membuka kembali resleting sleeping bag. Tapi entah kenapa aku merasa sulit sekali membukanya. Aku kesulitan mencari ujung kepala resleting ini. Jika kamu sanggup, teruslah berjalan maju. Jika kamu ragu, kembalilah, ucap suara misterius itu. Maksudnya apa? Aku nggak paham, jawabku sembari masih berusaha membuka resleting sialan ini. Kamu memiliki banyak, kamu akan bisa jika kamu punya keyakinan, ucapnya lagi. Akhirnya bisa juga, ucapku sambil membuka sleeping bagku. Sebentar Pak, jadi apa Mak? Ucapku tercekat ketika menyadari tak ada satu orang pun manusia terbangun di sekitarku. Ruangan ini sangat sepi. Semua orang di sekitarku sudah tidur pulas, bahkan beberapa orang yang mendengkur. Kupandang kamar yang ditempati orang tua tadi juga tak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Si bapak tua yang sedang sakit tersebut tidak bergerak dari tempat tidurnya. Tampaknya beliau juga benar-benar tidur. Begitupun tak ada tanda-tanda lain seperti pintu atau benda lainnya yang bergerak. Aku sempat bertegun beberapa saat. Jadi siapa tadi yang bicara denganku? Tanyaku dalam hati. Tak mampu kutemukan jawaban, akhirnya aku pun kembali merebah dan tidur. Kali ini aku benar-benar tidur dan hingga subuh menjelang aku telah terbangun. Pagi di hari kedua kegiatan, kami mempersiapkan diri untuk mulai mendaki Gunung Lawu. Secara teknis tidak banyak yang kami persiapkan pagi ini, karena sebagian besar sudah kami persiapkan malam tadi. Usai sarapan, sebelum mulai perjalanan pendakian kami sempat dulu untuk pemanasan dan peregangan otot supaya tidak terjadi cedera saat perjalanan pendakian nanti. Di sela aktivitas pagi ini, aku masih terus memikirkan kejadian semalam. Aku masih penasaran siapa yang berbicara denganku. Jika dia bukan manusia, kira-kira apa maksud dari perkataannya itu? Apa yang dimaksud dengan jika aku yakin harus terus maju, jika ragu kembali saja? Lalu, apa juga maksudnya aku memiliki banyak, aku pasti bisa jika memiliki keyakinan? Apakah ada kaitannya dengan pendakian ini? Atau tentang hal lainnya? Begitu banyak pertanyaan berkecamuk di dalam pikiranku. Tetapi yang saat ini ku hadapi pendakian ini, aku harus tetap fokus karena kegiatan pendakian gunung ini kegiatan yang penuh resiko. Apalagi aku membawa anak orang di sini. Jika aku tidak fokus, bisa jadi ada hal buruk terjadi. Aku anggap saja semalam peringatan supaya aku lebih berhati-hati selama pendakian ini, dan aku pun tak membicarakan apa yang kualami semalam kepada siapapun. Usai memastikan seluruh peserta dan pendampingan siap, kami pun mulai perjalanan pendakian ini. Kami berjalan di trotoar jalan raya beriringan menuju ke gerbang pendakian Gunung Lawu. Sesampainya di depan gerbang, kami berhenti lebih dulu untuk melapor kepada petugas sekaligus berdoa. Petugas hanya berpesan supaya berhati-hati, saling menjaga satu sama lain, dan jika ada yang sakit jangan tinggalkan sendirian. Sesaat setelah kami usai memanjatkan doa, sekilas aku melihat seperti ada seorang berdiri di ujung jalur pendakian di dalam hutan Cemoro Sewu. Sosoknya terlihat samar, tidak jelas, cenderung blur, padahal aku tak ada gangguan penglihatan apapun. Namun begitu aku sangat yakin bahwa sosok itu memperhatikan kami, atau mungkin khususnya aku merasa dia menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan maksudnya. Aku masih terus menatap sosok tersebut, berusaha menuju mengfokuskan penglihatanku supaya bisa melihatnya lebih jelas. Tapi sekarang apapun aku berusaha, aku tetap tak bisa melihatnya dengan jelas. Hingga tiba-tiba salah satu temanku menepuk bahuku. "Lihat apaan? Ini anak-anak sudah siap dari tadi, kapan mulai jalan?" ucap Dian, salah satu senior cewek yang sekaligus sahabatku. Iya, gak apa-apa, aku lagi mengamati suasana aja,"
Ucapku sedikit terkaget. Apaan? Dari tadi kamu bengong lihat ke atas terus. Emang ada apaan di sana? Tanyanya lagi. Gak ada apa-apa. Udah yuk jalan sekarang, keburu siang, ucapku. Dan sekilas kulihat lagi ke arah sosok tadi dan ternyata dia sudah tidak ada di sana. Perjalanan pendakian akhirnya kami mulai juga. Awal perjalanan kami melintasi hamparan hutan cemoro hingga sampai di pos bayangan. Di pos bayangan kami sempatkan istirahat sejenak. Tidak lama kami berada di sini, kami langsung melanjutkan pendakian. Ini baru awal pendakian, tak baik terlalu sering dan terlalu lama berhenti. Posisi di rombongan ini selalu berada di paling belakang karena aku harus memastikan tidak ada satupun anggota kami yang tertinggal. Usai memastikan seluruh anggota meninggalkan pos, aku pun beranjak untuk menyusul mereka. Tapi baru hendak mulai melangkah, tiba-tiba ada yang bicara denganku tepat di samping telinga kiriku. Bahkan aku seperti bisa merasakan hembusan nafasnya. Jangan sekali-kali ragu jika kau memutuskan untuk melangkah. Sangat jelas aku merasa mendengar suara itu. Hingga secara spontan aku menoleh untuk melihat siapa yang berbicara. Karena seingatku seluruh anggota sudah berangkat semua. Tetapi aku tak menemukan siapapun di situ. Hanya hembusan angin yang tiba-tiba datang lumayan kencang. Ketika bulu kuduku meremang, ada apa lagi ini? Ucapku dalam hati sembari segera beranjak dari tempat ini. Karena bagaimanapun juga nyaliku menciut ketika menyadari aku sedang diajak berinteraksi makhluk tak kasat mata. Dengan langkah cepat setengah berlari, aku menyusul anggota tim di depanku. Kali ini aku berjalan terus, beriringan dengan mereka. Aku sedang tidak dalam mood yang baik untuk menerima interaksi makhluk tak kasat mata ini. Oleh karenanya aku memilih tetap bersama kerumunan manusia lainnya supaya mereka tidak menggangguku. Sampai di pos 1, kami hanya berhenti beberapa saat saja, lalu segera melanjutkan perjalanan. Target kami adalah sampai pos 2 sebelum jam 12 siang. Kami berencana beristirahat agak lama di sana sekaligus untuk makan siang. Sepanjang perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 tidak ada cerita menarik, hanya perjalanan pendakian biasa yang kami isi dengan obrolan dan candaan supaya kami bisa melupakan rasa lelah. Jika kalian mengharapkan selalu ada hal menegangkan, mengerikan dan menakutkan di ceritaku seperti di cerita-cerita lainnya, mungkin kalian akan kecewa karena seluruh cerita pendakianku tidak ada yang seperti itu. Meskipun di setiap perjalanan pendakian gunung, aku hampir selalu mengalami hal-hal mistis. Tetapi tidak satupun yang sampai menemui penampakan-penampakan seperti yang digambarkan di cerita lainnya. Kejadian-kejadian janggal yang kualami hanya sebatas interaksi yang menunjukkan eksistensi mereka saja. Itu pun sebatas mendengar suara, melihat bayangan ataupun sosok menyerupai manusia, namun samar. Sangat samar, dan terkadang beberapa kejadian akan menjadi pertanda akan sesuatu yang kualami di kemudian hari. Sampai di pos 2 kami semua berhenti untuk beristirahat. Waktu menunjukkan hampir jam 12 siang. Artinya sudah memasuki waktu sholat zuhur. Sekaligus makan siang, kami semua bergantian menunaikan ibadah dan membagi tugas memasak makanan untuk makan siang kami. Saat bersantai di sekitaran pos, tepatnya di sebelah batu besar di pinggir jalur pendakian, aku kembali mendengar suara misterius seperti saat di pos bayangan tadi. Kalimatnya cukup panjang, sayangnya aku lupa apa saja yang dikatakannya. Pada intinya sama seperti yang diucapkan sebelumnya, bahwa aku harus berani melangkah, jangan sekali-kali ragu, karena jika sekali ragu maka aku akan kalah. Aku masih belum bisa mencerna apa yang dimaksud. Jika dia mengingatkan mengenai perjalanan pendakian ini, maka aku sejak sebelum berangkat memang tidak memiliki keraguan apapun. Aku selalu yakin dan siap dengan pendakian ini. Bahkan setiap kemungkinan resiko buruk telah kupelajari dan dipersiapkan antisipasinya. Lagi pula ini bukan pendakian pertamaku. Sudah terhitung berapa kali aku mendaki gunung. Dan mendaki ke Lawu ini adalah yang ketiga kalinya. Aku tak bereaksi apapun ketika aku mendengar suara itu. Aku tak mau membuat anak-anak lainnya heran atau bahkan takut. Mengingat ke Gunung Lawu ini
terkenal akan mistisnya yang kental. Selain itu aku juga merasa lebih santai, tidak takut karena saat ini aku tidak sendirian. Setelah kami sudah merasa cukup beristirahat, kami memutuskan segera melanjutkan perjalanan. Mulai dari pos 2 ini, tipe medan pendakian sudah berubah. Nanti kami akan lebih banyak menemui tanjakan-tanjakan yang lebih curam. Meskipun jarak antara pos nantinya tidak terlalu jauh. Mendekati pos 3, Dian mengeluh sakit di bagian perut. Nampaknya penyakit bawaannya sedang kambuh. Aku yang berada di jauh darinya segera mengambil tindakan. Aku menyuruhnya berhenti untuk beristirahat dulu. Sandi dan Udin juga menemuiku di sini. Selang beberapa saat ternyata Dian menyatakan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Aku yang memang sudah paham betul kondisi dia seperti apa juga memakluminya. Aku memutuskan minta Sandi dan Udin membawa Dian turun ke pos 2 dan mendirikan tenda di sana. Dian malam ini akan menginap di pos 2 bersama kedua temanku ini. Sedangkan aku harus tetap melanjutkan perjalanan karena tanggung jawabku di atas sana jauh lebih besar. Aku bertanggung jawab memastikan keselamatan anak-anak sekolah yang berada di bawah binaanku ini. Perjalanan turun kami lanjutkan. Kami melewati pos 3, lalu pos 4 yang dikenal memiliki aroma belerang yang cukup tajam. Sesekali kami juga berhenti untuk istirahat sejenak dan mengatur nafas. Sesampainya di depan gua Sumur Jolotundo, entah ada dorongan dari mana, aku tiba-tiba berhenti tepat di mulut gua. Aku memandang ke arah dalam gua yang banyak terdapat sesajen di sana. Tak berapa lama, aku kembali mendengar suara orang berbicara tepat di sebelah telinga kananku. "Jalan," begitu ucapnya. Ketika aku terkesiap dan sekilas aku melihat bayangan putih pudar bergerak menuju ke dalam gua. Aku mengucap istighfar di dalam hati lalu segera melanjutkan perjalanan. Sampai di pos 5 kami tidak berhenti, kami terus melanjutkan perjalanan. Tujuan kami adalah pos Sendang Derajat yang berada tak jauh di depan sana. Di pos Sendang Derajat kami kembali beristirahat cukup lama karena waktu telah masuk jam sholat asar. Di Sendang Derajat pula kami semua mengisi persediaan air untuk persiapan malam ini dan perjalanan ke puncak Hargo Dumila besok. Malam ini kami akan menginap di Pondok Bokyem yang berada di Hargo Dalam. Ketika aku sedang mengisi air di Sendang, lagi-lagi aku mendengar seseorang berbicara di telingaku. Kali ini aku tidak bereaksi apapun. Aku sudah semakin terbiasa dengan itu. Aku hanya mendengarkan dan mencoba memahami kata-kata yang diucapkannya, yang isinya masih tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu peringatan-peringatan untuk berhati-hati, untuk berani, untuk bersabar, dan lain sebagainya. Namun, sekeras apapun aku berpikir mencari jawabnya, tetap tak dapat kutemukan. Tak ada yang aneh dengan anggota timku, kecuali Dian yang memang sakit dan telah ditangani kedua temanku. Sedangkan yang lainnya semuanya baik-baik saja. Mereka semua masih tetap sehat, semangat, dan ceria dalam pendakian ini. Entahlah, aku mengikuti saja bagaimana alurnya dan apa yang terjadi nanti. Yang penting aku harus tetap waspada dan menghadapi apapun. Sesampainya di pondok warung Bokyem, kami lantas beristirahat untuk melepaskan penat setelah menempuh perjalanan pendakian yang lumayan melelahkan. Kami menikmati suasana senja di Hargo Dalam sambil menikmati sajian teh hangat dan pisang goreng buatan Bokyem. Aku menjelang maghrib, entah dorongan dari mana, aku beranjak sendiri menuju pesanggrahan Hargo Dalam yang letaknya beberapa meter dari warung Bokyem. Di pesanggrahan Hargo Dalam ini terdapat sebuah makam yang merupakan petilasan Prabu Brawijaya. Sampai di depan pintu masuk pesanggrahan, aku menghentikan langkahku lalu berbalik arah dan berjalan menuju ke rumah botol. Aku duduk di depan rumah botol tersebut. Entah apa tujuanku, aku hanya sekedar ingin duduk di sini. Tidak lebih berapa waktu aku duduk, aku kembali mendengar suara. "Jangan risaukan tentang apa yang akan terjadi. Siapkan saja dirimu untuk menghadapinya." Begitu kira-kira kata yang diucapkannya. Sejujurnya aku semakin bingung tentang apa yang terjadi dengan diriku. Apakah hanya aku saja yang dihantui suara misterius itu? Apa yang lainnya juga ada yang mengalaminya? Tetapi entah mengapa aku enggan menanyakan atau membahas dengan yang lain.
Aku hanya ingin membicarakan masalah ini dengan satu orang saja. Tetapi orang tersebut tidak ada di sini. Dia tidak ikut dalam pendakian ini. Jadi aku harus bersabar hingga saatnya sudah pulang nanti menemuinya. Semoga tidak ada hal yang buruk hingga selesai pendakian ini. Saat ini sudah tidak ada rasa takut sedikit pun ketika aku mendengar suara tersebut, karena aku sudah semakin terbiasa mendengarnya. Lagi pula tak ada penampakan yang menyertainya, meskipun aku tetap merasakan adanya kehadiran makhluk lain di sekitarku. Hari semakin gelap dan hawa dingin menusuk yang menjadi ciri khas Gunung Lawu mulai merayapi tubuh yang tidak terbalut jaket ini. Aku melangkah kaki menuju ke pondokan Bokyeom. Tidak ada acara khusus malam ini. Kami hanya beristirahat di sini sampai pagi nanti, lalu menuju ke puncak Hargodomila untuk melaksanakan upacara serah terima jabatan organisasi. Tak lupa sebelum kami tidur, kami mengisi perut dulu dengan nasi pecel buatan Bokyeom yang khas, dengan lauk telur ceploknya, juga berbincang dan mencengkrama dengan beliau sebagai tanda akraban kami. Malam semakin larut, mata-mata yang menjadi pancaran cahaya sebagian besar kini telah terpejam. Kecuali diriku, aku masih terjaga sendiri malam ini. Meski telah membalut tubuh dengan sleeping bag sebagai penangkal dingin, tetap hawa beku ini masih terasa menusuk tulangku. Aku memandang kosong langit-langit pondok Bokyeom. Pikiranku melayang jauh entah kemana. Aku masih terus mencari jawaban yang ternyata memang tak akan ku dapatkan di sini. Lama aku termenung hingga aku dikagetkan dengan suara di telingaku. Lagi-lagi suara misterius itu menemuiku. Terkadang ada rasa jengkel juga karena aku terasa terganggu. Tetaplah sadar dan waspada. Tentukan langkahmu dengan tegap dan tegar. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Begitu ucapnya. Tetap eling lan waspodo. Tutuk nol lelakumu kanthi tegap lan tegar. Ojo pisan-pisan. Mangguake pitulungan Gusti. Aku tak bereaksi apapun, hanya mendengarkan dan meresapi hingga tak terasa tanpa sadar aku tertidur dengan sendirinya. Dalam tidurku yang tak kurasa lelap, aku bermimpi ditemui oleh seseorang. Aku tak bisa mengenali orang tersebut karena aku melihatnya dengan samar. Raut wajahnya tak dapat kugambarkan dengan jelas. Apalagi mengingatnya, apakah pernah bertemu atau belum. Yang pasti, kuingat adalah seorang tersebut memakai pakaian seperti pakaian Jawa zaman kuno. Aku bisa mengatakan itu karena mirip seperti yang digambarkan di film-film pendekar. Namun, lagi-lagi semua itu samar. Aku melihatnya hanya seperti bayangan tipis yang hampir tak kasat mata. Tapi dalam kesamaran tersebut, aku masih bisa menangkap sebuah senyuman yang tersungging di bibirnya. Rona wajahnya teduh, seolah mengayomi sosok itu berdiri di depanku. Hanya berdiri dan tersenyum tanpa berbicara sepatah kata pun. Aku dengan rasa penasaran yang menggelayutiku, berusaha beranjak untuk mendekat kepadanya. Namun, sekuat apapun berusaha, tubuh ini tak dapat digerakkan. Aku hanya duduk bersimpuh di depan sosok itu sambil terus memandanginya. Tak lama kemudian, sosok itu menggerakkan tangannya seolah mengibas tepat di depan mataku. Dan saat itu pula aku seolah diperlihatkan sebuah gambaran mengenai diriku yang sedang dipukuli banyak orang. Namun dalam gambaran tersebut aku seolah tidak merasakan rasa sakit di tubuh fanaku. Justru yang kurasakan adalah sakit dalam hati. Aku masih penasaran bagaimana kelanjutannya. Namun sosok itu seketika menghilangkan gambar tersebut. Aku berusaha berontak untuk bergerak. Rasa penasaran kini semakin menguasai batinku. Sekuat tenaga aku berusaha melawan kekuatan yang menahanku. Sekilas aku masih melihat sosok itu tersenyum. Lalu hanya sekilat aku diperlihatkan gambaran petilasan Hargo dalam hingga kemudian semuanya menjadi gelap. Aku tak bisa melihat apapun. Dalam kegelapan ini aku terus berusaha menggerakkan badanku yang total sia-sia hingga pada akhirnya aku terbangun dari tidurku dengan nafas memburu. Kulihat jam tangan murahanku, ternyata hari sudah berganti. Tak berapa lama lagi matahari muncul di ufuk timur. Aneh memang,
Dalam mimpi yang kurasa hanya beberapa menit saja, ternyata menghabiskan waktu beberapa jam di dunia sadar. Aku beranjak untuk menunaikan sholat subuh. Usai beribadah, aku keluar untuk menikmati pemandangan matahari terbit. Sebagian besar anggota kelompokku juga sudah terbangun, tapi mereka masih enggan keluar pondok karena suhu di luar memang sangat dingin. Sambil menikmati indahnya lukisan alam yang diciptakan oleh Allah Sang Maha Kuasa, pemilik segala kehidupan di dunia, aku memikirkan mimpiku semalam. Apa yang hendak disampaikan dalam mimpiku tersebut? Apa maksud dari gambaran-gambaran itu? Masih terusku mencari jawabnya. Hingga saat matahari mulai merayapi tubuhku pun aku mulai belum menemukannya. Kulangkahkan kakiku menuju ke pesanggrahan Hargo Dalam. Aku pun masuk ke dalamnya dan duduk di sisi makam petilasan tersebut. Aku hanya berdoa dan berdoa pada Allah Sang Maha Pengetahui segala rahasia, tanpa sedikit pun meminta kepada makhluk lain apapun jenis dan derajatnya di masa lalu. Dalam perenunganku, tiba-tiba aku merasa seperti ada sentuhan di kepalaku, seperti ada tangan yang membelai rambutku. Lembut dan nyaman kurasakan. Aku tak beranjak. Aku masih tetap melanjutkan doaku. Bahkan aku juga tak membuka mataku sedari tadi terpejam. Aku akan berada di persimpangan, di mana semua jalan di depanku akan sama sulitnya. Jangan salah memilih jalan, ucap suara misterius tepat di telingaku. Kali ini aku membuka mataku dan lagi-lagi tak kutemui siapapun di sini. Hanya hembusan angin dingin yang membelai wajahku, lalu berganti sedikit hangat. Merasa cukup, aku sudah beranjak meninggalkan pesanggrahan ini dan kembali ke pondok Bokyem untuk persiapan menuju ke puncak Hargo Dumilah. Semua persiapan telah beres. Kami pun sudah sarapan untuk mengisi energi yang akan kami gunakan untuk mendaki ke puncak. Dan perjalanan pun kami mulai. Dari pondok Bokyem menuju ke puncak tidak dibutuhkan waktu terlalu lama, karena memang sudah sangat dekat. Kurang lebih 15 menit kami sudah berada di puncak Hargo Dumilah. Rangkaian acara serah terima jabatan segera kami mulai. Beberapa waktu kemudian acara selesai dan kami bebas berekspresi di sini. Mulai dari berfoto bersama, bercanda, menikmati makanan, minuman yang kami bawa dan lain sebagainya. Tentunya tetap dalam batasan norma, kesopanan dan kode etik pecinta alam. Aku juga menyempatkan diri berjalan-jalan ke area Gegerboyo, sekedar menikmati pemandangan dari sini dan melakukan sedikit renungan. Setelah dirasa sudah puas menikmati suasana di puncak, kami segera turun kembali ke pondok Bokyem untuk mengambil barang bawaan yang kami tinggalkan di sana, sekaligus berpamitan dengan beliau. Tak lupa semua sampah yang kami hasilkan kami bawa turun, semua dibuang di tempatnya. Sesampainya di base camp nanti, kami harus segera melanjutkan perjalanan turun ke base camp Cemoro Sewu di hari ketiga kegiatan ini. Lagi pula aku meninggalkan Dian, Sandi, dan Udin di pos 2. Aku harus segera menyusul ke sana untuk mengetahui kondisi mereka. Perjalanan turun cukup lancar dan cepat tanpa kendala berarti. Kali ini aku memutuskan untuk perjalanan lebih dulu dan tegas sebagai sweeper. Aku serahkan pada rekanku yang lain, setidaknya hingga sampai di pos 2 nanti. Dan telah memastikan kondisi Dian baik-baik saja, aku berjalan cepat menyusuri jalur pendakian Gunung Lawu yang dipenuhi tangga batu, cukup menguji kekuatan dengkul dan batisku. Tak berapa lama akhirnya aku sampai di pos 2. Tenda mereka sudah tidak ada, tetapi mereka bertiga masih di sana sedang duduk santai sambil ngobrol di dalam pos. Lega rasanya melihat mereka bertiga tidak kurang satu apapun, dan terutama Dian yang kini terlihat lebih segar dan sehat dibandingkan kemarin. Sambil menunggu seluruh anggota sampai di pos 2, aku bergabung dengan mereka bertiga di sini. Kami saling bercerita mengenai pengalaman kami masing-masing. Pengalaman mereka menginap di pos 2, apa saja yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan, dan apa saja yang mereka temui. Ada juga pengalaman mistis yang mereka alami di sini semalam, namun aku tak bisa menceritakan kepada kalian. Aku pun menceritakan pengalaman pendakian dan cara di puncak Lawu, tetapi aku tidak menceritakan pengalaman mistis yang kualami kepada mereka. Biarlah ini tetap menjadi rahasiaku, setidaknya sampai aku menemukan jawabannya. Selang beberapa waktu, akhirnya semua anggota tim sudah sampai di pos 2. Aku memberikan kesempatan mereka untuk istirahat, makan siang, dan sholat lebih dahulu, karena sekarang sudah memasuki waktu sholat zuhur.
Usai semuanya selesai, kami pun segera melanjutkan perjalanan menuju base camp Cemoro Sewu. Kali ini aku kembali berjalan di belakang bersama Dian, Sandi, dan Udin. Kami menikmati perjalanan turun ini dengan santai dan penuh canda. Hingga tak terasa, akhirnya kami telah sampai di gerbang pendakian Cemoro Sewu. Dengan sampainya kami di sini, artinya pendakian Lawu telah selesai. Kami tinggal beristirahat di rumah warga yang kami singgahi sebelum semalam lagi, dan baru besok pagi kami pulang ke rumah menggunakan kendaraan yang sama, yaitu truk. Selama kami istirahat malam ini, aku tidak lagi mengalami pengalaman mistis seperti yang sebelumnya. Mungkin saja sudah selesai. Aku tinggal menunggu saja apa yang akan terjadi nanti. Yang penting aku harus tetap sadar dan waspada seperti yang dipesankan suara misterius tersebut kemarin. Pendakian Lawu memang telah selesai. Namun, aku masih merasa penasaran dengan pengalaman yang kualami semalam pendakian kemarin. Beberapa hari setelah pendakian ini, aku menemui seorang yang merupakan seniorku di dunia pendakian gunung sekaligus pembimbingku dalam hal spiritual. Mohon maaf, aku tak menyebutkan namanya. Aku menceritakannya semua yang kualami padanya, tidak kurang dan tidak lebih. Kau akan menemui masalah besar di kemudian hari. Bukan dalam pendakian gunung, tapi dalam kehidupanmu. Masalahnya nanti akan cukup rumit dan menguras emosi. Tidak lama, mungkin beberapa bulan lagi, ucapnya sesuai mendengarkan ceritaku. Tapi tak perlu khawatir, menurutku kau sudah lebih dari siap, dan aku akan terus membantumu di belakangmu, sambungnya. Nampaknya akan ada hal besar yang menimpaku. Siap tidak siap, aku harus mempersiapkan diri, dan ternyata beberapa bulan kemudian aku benar-benar mengalaminya. Semua masalah yang cukup rumit dan tidak menghancurkan diriku dan keluargaku, tetapi aku tak bisa menceritakan detail permasalahan tersebut di sini. Karena menyangkut privasi, beruntung aku memiliki pembimbing yang bisa mengarahkan langkahku hingga pada akhirnya aku mampu menyelesaikannya. Jadi pengalaman di Lawu tersebut bisa dikatakan sebuah peringatan kepada aku untuk bersiap diri. Sangat beruntung diriku ini dikelilingi keberuntungan, baik dari orang-orang di sekitarku maupun makhluk tak kasat mata. Pengalaman pendakian Lawu yang penuh misteri suara gaib yang selalu memberi peringatan padaku. Apakah suara misterius tersebut berasal dari makhluk tak kasat mata yang terdiam di Lawu atau dari yang lain? Sampai sekarang aku masih tidak mengetahuinya, dan biarlah tetap menjadi misteri